Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bersama-sama menjalani perkuliahan pada hari ini. Shalawat serta salamnya mari sama-sama kita curahkan dan hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Hadirnya kami di sini selaku kelompok 4 dari mata kuliah Fikih Muamalah 1 ingin mempresentasikan tugas dari dosen Nisrina Mutiara Dewi, yaitu tentang uqud, perikatan dan perjanjian. Di mana anggota kelompok 4 yaitu ada Afifah Eka Nugraheni, Muhammad Fadil Ilhami, Poppy Suryadi Putri, dan saya sendiri Aulia Kamila Al-Haj. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi ini. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah agar presentasi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saudari Poppy Suryadi Putri. Poin pertama, pengertian akad. Dalam bahasa Arab terdapat sejumlah istilah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian, yaitu al-wa'da, al-akad, al-ahdu, dan iltizam. Dalam konteks Indonesia terdapat juga sejumlah istilah, yaitu perikatan, perjanjian, dan kontrak. Al-ahdu, ikatan yang terjadi antara manusia dan Tuhan berupa perjanjian primordial di alam rahim, dan perjanjian terjalinnya fitrah manusia yang tunduk pada kebaikan, serta perjanjian para nabi dengan Allah untuk menyampaikan pesan atau perintah kepada umat manusia. Yang kedua, al-wa'da, yaitu keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Yang ketiga, al-akad, yaitu ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Nah, yang terakhir iltizam, yaitu keadaan di mana seseorang diwajibkan syara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain. Poin kedua, rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad ada 4. Yang pertama, pihak yang berakad atau akid. Akid harus ahli atau cakap bertindak hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang berada di bawah pengampuan atau mahjur. Pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, sesuatu yang diakadkan atau ma'qud alaih, yaitu objek atau barang mesti suci dan sesuai dengan ketentuan syariah. Objek atau barang mesti ada ketika akad. Berkaitan dengan barang yang tidak nampak, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak barang yang tidak nampak kecuali dalam hal upah, menggarap tanah, dan lainnya. Objek atau barang dapat diserah terimakan pada waktu akad, baik secara fisik maupun secara hukum. Namun dalam hal tabarru, ulama Malikiyah membolehkan hibah atas barang yang hilang atau kabur. Yang terakhir, objek atau barang mesti diketahui, jelas, dan dikenali oleh kedua pihak yang berakad, bukan objek yang goror. Yang ketiga, sigot atau ijab dan qabul. Ijab dan qabul mesti jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh para pihak yang berakad. Antara ijab dan qabul mesti sesuai, menunjukkan kesungguhan, kemauan, dan kerelaan dari pihak-pihak yang berakad. Tidak ada unsur paksaan atau ancaman. Antara ijab dan qabul mesti bersambung dan berada di tempat yang sama. Jika kedua pihak hadir atau berada di tempat yang sudah ditentukan oleh para pihak. Ungkapan ijab dan qabul ini dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, ucapan dengan lisan, akad dengan isyarat, akad dengan tulisan, akad dengan perbuatan. Maksud ucapan lisan ini, jumhur ulama sepakat bahwa akad dengan lisan tidak disyaratkan menyebutkan sesuatu yang dijadikan objek akad, kecuali dalam akad pernikahan. Yang kedua, akad dengan isyarat. Maksudnya bagi mereka yang tidak mampu berbicara. Bagi yang mampu menggunakan ungkapan akad lisan ataupun tertulis. Yang ketiga,
akad dengan tulisan. Dibolehkan bagi mereka yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan mesti jelas, tanpa dan dapat dipahami para pihak kecuali akad nikah yang para pihak hadir, maka tidak boleh tertulis. Ulama Syafi'iyah dan Hanabila menegaskan akad nikah dengan tulisan jika para pihak yang berangkat tidak hadir. Yang keempat, akad dengan perbuatan. Maksudnya seperti transaksi di swalayan atau supermarket. Ulama Hanafiyah dan Hanabila membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, maka akan batal. Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jelas menunjukkan kerelaan kecuali dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Jahiliyah tidak boleh membolehkan akad dengan perbuatan karena tidak ada menunjukkan kuat terhadap akad tersebut. Yang keempat, maudu atau tujuan akad. Tujuan akad mesti sesuai ketentuan syariah, benar, jelas, bukan merupakan kewajiban pihak tanpa akad dimaksud. Terkait erat dengan berbagai bentuk akad dan tujuan terpelihara, mulai dari proses awal hingga akad berakhir. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan hukum akad yang dinilai sah secara lahir tetapi dihukumi makruh tahrim karena mengandung unsur kemaksiatan, yaitu yang pertama, jual beli yang menjadi perantara munculnya riba. Yang kedua, menjual anggur untuk dijadikan khomar. Yang ketiga, menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabila menyatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi lahirnya saja, tetapi juga batin. Apabila tujuan akad berkesesuaian dengan ketentuan syariah, maka akad dipandang batal. Baik, terima kasih kepada Saudari Poppy Surya Adi Putri yang telah memaparkan materi pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad. Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam. Yang pertama ada syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak yang melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Yang keempat, janganlah akad itu yang dilarang oleh syara seperti jual beli musalamah. Yang kelima, akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rohan dianggap sebagai imbangan amanah. Yang keenam, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya. Yang ketujuh, ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. Yang kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idofi, yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Macam-macam akad. Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad. Yang pertama, ada akad munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. Yang kedua, akad mu'alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya, penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran,
Yang ketiga, akad mudhof. Ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Afifah Eka Nugraheni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Macam-macam khiyar. Khiyar dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada khiyar majelis, kedua ada khiyar ta'in, ketiga ada khiyar syarat, keempat ada khiyar aib, kelima ada khiyar ru'yah atau melihat, keenam ada khiyar nak atau pembayaran. Baik, terima kasih kepada Saudari Afifah yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fadil Ilhami. Bismillahirrahmanirrahim. Akad dan konsekuensi hukumnya. Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam kaitan dengan para pihak menurut ulama fikih. Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syar'ah, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum lainnya, pada asasnya akibat yang timbul dari suatu perjanjian atau akad hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka. Konsekuensi hukum dari suatu akad adalah yang pertama, terjadi perpindahan hak dan kewajiban dari pihak atau timbal balik. Yang kedua, terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak pada pihak yang lain. Yang ketiga, berubahnya status hukum, yakni dari haram menjadi halal. Terima kasih kepada seluruh pemakalah yang telah memaparkan materi-materi pada perkuliahan ini. Semoga kita sama-sama dapat memahami dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap perkuliahannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian dari kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan cantumkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.